Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, khususon sederhana semuljah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syekh Salim, Al-Habib Hadid bin Ibrahim Al-Hasani, Ustaz Syamsuddin, para asatid lainnya, para bapak, para santri semuanya, khususon Sebul Makan yang ketempatan keluarga Haji Mastur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di malam ini kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih melindungi kita, masih menjaga kita, membimbing kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malam ini Allah ridho melangkahkan kaki kita dan menggerakkan hati kita dan memberikan kesempatan waktu dan umur kesehatan kita untuk silaturahim di tempat ini, duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat ma'asalam kita aturaki kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga kita yang di rumah, anak-anak kita semuanya, dan khususnya yang hadir malam ini, para bapak, para santri semuanya, semoga mendapat nahdrohnya Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah, dan para guru-guru kita memandang duduknya kita semuanya didudukkan di majelis Rasulullah. Semoga syafaatnya Rasulullah bersama kita, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para santri semuanya, malam ini pembukaan awal majelis setiap malam Jumat yang dirintis oleh Al-Habib Hadid ini sudah berapa tahun, sudah tahunan, tetap berjalan. Alhamdulillah, walaupun ditinggal orangnya yang merintis, masih berjalan. Walaupun ada orang 5, ada orang 4, tetap berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya malam ini yang akan memberikan wawasan tentang ubudiyah. Bagaimana kita ini setelah bulan puasa ini, apa hikmah dari bulan puasa itu setelah selesai menjalankan kewajiban puasa Ramadan dan melakukan sunnah atau puasa sunnah yang 6 hari yang mengerjakan. Apa dibalik itu hikmah-hikmah yang kita kerjakan? Apakah tambah mapan akhlak kita? Apakah tambah takron karon?
Ini nanti biar dibahas. Mudah-mudahan kita selalu hati kita oleh Allah mendapat nur ilahi dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dan tempat ya terakhir. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhana bil imani bih wa allasana fi azimi bi syari'ati wa as'ana bi afdali rasuli. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهياته وعبودياته وإيمانه وشريعته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita ta'zimi Kiai Mukhlis, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin, para ustadz-ustadz, para adik-adik santri, wabil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita pada malam hari ini mendapatkan pandangan dan zadrahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dikeluarkan kita dari majlis ini kecuali Allah sudah mengampuni segala macam dosa-dosa kita, kecuali Allah mengampuni segala macam dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampunkan pula dosa-dosa dari keluarga-keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Syawal ini kita masih diberikan kesempatan yang indah oleh Allah untuk berkumpul, untuk bersilaturahim, saling maaf-memaafkan, saling ikhlas mengikhlaskan dari segala dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita di majlis ini tidak ada dosa dan dendam di antara semua yang hadir dalam majlis ini. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan yang indah oleh Allah, dibukanya kembali majlis rutinan malam Jumat ini. Mudah-mudahan bisa selalu istiqomah menjalankan majlis dalam setiap malam Jumat. Walaupun yang disampaikan oleh Kiai tadi adanya cuma 5 orang, adanya 3 orang, tapi itulah yang namanya majlis. Kalau kita melihat majlis, lihatlah lautan. Kadang dia pasang, kadang dia surut. Itulah majlis.
Jangankan kita, orang yang masih penuh dengan dosa ini, penuh dengan ketidakpantasan hadir di hadapan Allah nantinya, Al-Imamil Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang punya gelar Sultanul Aulia saja ribuan majelis umatnya bisa menjadi sisa 6 orang. Apalagi kita. Wajar kalau kita nanti banyak orangnya majelis, nanti sedikit orang ini, wajar. Guru saya saja Al Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir, kadang 7 orang, kadang 5 orang, nanti banyak orangnya. Jangan heran, itulah majelis. Laksana lautan, kadang pasang, kadang surut. Jadi jangan kalau orangnya sedikit malas kita membaca majelis, orangnya banyak semangat kita bermajelis. Tidak. Apapun bentuknya, berapapun orang yang hadir, istiqomahkan di dalam majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari majelis yang istiqomah itu. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya kita haturkan keharibaan Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita haturkan tadi, pujian-pujian yang kita haturkan tadi sampai keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada ahlul bait, dan sampai kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Syawal, dan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan sudah meninggalkan kita. Yang jelas tahun akan datang, Ramadan tetap akan datang ke dunia ini. Tapi kita sebagai manusia belum tentu mendapatkan jaminan untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan barokah majlis, Allah panjangkan umur kita yang barokah sampai berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa istiqomah kembali untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi apa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan hendaklah kita terapkan setelah di bulan Ramadan berlalu. Apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, apa yang menjadi kesenangan kita di bulan Ramadan, kita lanjutkan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Bisa dikatakan membuktikan Ramadan kita diterima apa tidak oleh Allah, lihat setelah Ramadan berakhir. Kalau sehabis Ramadan kita tambah semangat beribadah kepada Allah, tambah banyak menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita, insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila setelah Ramadan kita banyak meninggalkan ibadah-ibadah kita banyak meninggalkan ibadah-ibadah sunnah kita lebih sibuk menggibah setelah bulan Ramadan, kita lebih sibuk membicarakan aib orang setelah bulan Ramadan, secara tidak langsung Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Karena hadirnya Ramadan adalah madrasah buat diri kita, madrasah buat hati kita, madrasah buat jiwa kita, madrasah buat pikiran kita. Orang yang istiqomah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, maka terapkanlah istiqomahnya setelah bulan Ramadan. Orang yang istiqomah memberi pada bulan Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan, istiqomahkan setelah bulan Ramadan berlalu, agar terus menjadikan amal-amal yang indah setelah bulan Ramadan meninggalkan kita. Karena dengan keistiqomahan itulah yang Allah cintai. Allah tidak memandang banyaknya amaliah kita, biar sedikit amaliah yang kita kerjakan tapi kita bisa istiqomah, Allah lebih memuliakan orang-orang yang istiqomah.
Kita di bulan Ramadan dengan mau tidak mau, bisa tidak bisa, terpaksa atau tidak terpaksa, kita menjalankan sholat sunnat tarawih. Beramai-ramai kita sholat sunnat tarawih. Bahkan sholat sunnah rawatib kita kerjakan semuanya. Hendaklah setelah bulan Ramadan berlalu, sholat sunnah rawatib terus kita tingkatkan. Sholat sunnah qiyamul lail terus kita tingkatkan. Sholat witir jangan kita tinggalkan. Bekas asyar dari Ramadan tadi hingga melekat kepada diri kita. Apalagi sholat wajib kita. Jangan semata-mata di Ramadan saja yang istiqomah melaksanakan sholat wajibnya, tapi setelah Ramadan berakhir, Ramadan meninggalkan kita, mulai kendor sholat wajibnya. Ramadan adalah madrasah yang indah buat kita, menundukkan nafsu kita, mengistiqomahkan kegiatan kita dalam ibadah. Bagaimanapun hebatnya manusia ketika diniati dengan ingin berpuasa pada besok harinya, sekalipun kering tenggorokannya di siang hari, belum azan maghrib tiba, dia harus mampu menahan dahaganya. Ini kita terapkan, kita jalankan setelah bulan Ramadan. Apapun bentuk kesibukan kita, apapun bentuk kebingungan kita, jangan pernah tinggalkan sholat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu. Sarana yang paling efektif, sarana yang paling penting untuk menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sarana yang lebih dekat kecuali kita menjalankan solat sampai dikatakan solat ini adalah as-salah mi'rajul mu'min. Solat ini perjalanannya seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sejauh ini kita sudah menunaikan solat, bertahun-tahun sudah kita menunaikan solat. Ada satu gambaran yang mungkin kita lupa, ada satu gambaran yang mungkin kita lalai. Siapa yang membantu meringankan solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita berhadiah Fatihah kepadanya? Pernahkah kita bertawassul kepadanya? Kalau bukan karena Nabi Musa yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah agar dikurangi sholat kita, tentu sampai detik ini kita sholat 1 hari 1 malam 50 waktu. Karena Nabi Musa ada jasa yang minta potongan-potongan disampaikan kepada baginda Rasulullah, sampailah pada 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Yang menjadi pertanyaan kita, pernahkah kita bertawassul kepada Nabi Musa? Pernahkah kita menghadiahkan Fatihah kepada Nabi Musa? Jasanya Nabi Musa luar biasa untuk sholat kita. Kalau saja diaturkan ketetapan maktubnya Allah 50 kali dalam 1 hari 1 malam, bagaimana nasib kita? Yang jelas dalam 5 waktu 1 hari 1 malam saja, insya Allah banyak lalainya kita, insya Allah banyak molornya kita. Bagaimana kalau 50 waktu dalam 1 hari 1 malam? Insya Allah banyak yang tidak melakukan sholat itu. Na'udzubillah. Tapi karena Allah cinta, Allah sayang kepada baginda Rasulullah, untuk agar umatnya Nabi Muhammad ini bisa dekat dengan Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada Allah, disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya Allah memberikan persetujuan agar kita ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen dalam salat itu, itulah kita jalan yang paling dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sarana yang paling efektif dalam menunjukkan kepada Allah, sarana yang paling efektif dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat kalau orang lagi rapi, salat indah rasanya dipandang. Orang lagi rapi mau sholat, safnya teratur, barisannya teratur, pakaiannya rapi, dipandang juga indah. Belum kita melakukan, hanya memandang saja sudah merasa indah kita ketika orang mau menunaikan ibadah sholat. Tidak sedikit banyak manusia yang kagum dengan agama Islam karena indahnya saf-saf ketika dia ingin menunaikan ibadah sholat. Karena dari sholat itulah yang membasuh hati mereka.
Dari ibadah sholat inilah yang mencuci otak mereka menjadi baik, yang menenangkan hati mereka menjadi baik. Keistiqomahan sholat inilah yang kita tanamkan setelah bulan Ramadan. Keistiqomahan untuk menghadap kepada Allah inilah yang terus kita tingkatkan agar kualitas iman dan Islam kita terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam suatu cerita pernah diceritakan ada seseorang yang ahli maksiat, ada seseorang yang ahli mengerjakan pekerjaan yang mungkar. Pada suatu hari orang itu memiliki niat untuk berbuat yang mungkar, berbuat yang tidak baik. Dalam satu wilayah itu sudah mengenal dengan orang tersebut. Mohon maaf, ini kalau ada kesamaan nama. Namanya Ayub. Orang tahu kalau Ayub ini ahli pencuri, ahli maksiat, dan ahli mabuk. Pada suatu hari Ayub ini ingin mencuri di tempat seseorang. Tapi ketika dia melewati satu pondok pesantren, tuh dia melihat barisan orang-orang yang mau sholat, terhenti langkahnya. Terketuk hatinya. Kata Ayub, indahnya orang-orang yang ingin menunaikan sholat. Kapan saya bisa menunaikan sholat? Itu belum menunaikan sholat, hanya memandang barisan saf-saf yang indah, terketuk hatinya Ayub. Terhenti keinginannya untuk berbuat yang tidak baik. Lalu Ayub ini berpikir, besok saya akan datang ke pemilik pondok ini. Saya akan ikut sholat dan akan bertaubat dari perbuatan maksiat dan kemungkaran saya. Itu baru melihat, belum menunaikan sholat. Kebetulan dengan izin Allah, terketuk hatinya Ayub, besok datang ke rumah kiai tersebut. Ketika sampai kepada kiai, Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kiai paham kalau Ayub ini maling. Paham sudah kiai. Ada apa, kata kiai, si maling datang ke sini? Mau apa ini? Apa mau tobat atau mau bagaimana? Disuruh masuk sama kiai. Masuk Ayub, masuk. Duduk Ayub. Ketika duduk, disediakan kopi sama kiai. Si Ayub ini disediakan kopi sama kiai. Saya datang ke sini, mulai baca rawi, baca sholawat, suruh ceramah, dan disediakan kopi dari sini. Kemana tuan rumahnya ini? Ayub saja yang maling datang rumah kiai, disediakan kopi sama kiainya. Saya tidak disediakan kopi. Memang nasib sudah menjadi bubur. Apa kata Ayub kepada kiainya? Kiai, saya ingin bertaubat karena melihat orang-orang yang indah melakukan sholat. Saya pengen taubat, pengen sholat kiai. Alhamdulillah kata kiai, kalau Ayub mau taubat, mau sholat. Apa syaratnya kiai? Kata kiai, tidak ada syarat-syarat yang memberatkan untuk orang bertaubat, wahai Ayub. Jelaskan kepada saya kiai, apa syaratnya? Kata kiai, satu, syaratnya kalau engkau ingin bertobat, berkata jujur. Yang kedua, bila engkau ingin tobat, ketika orang sampai waktunya azan, maka engkau azan dan lakukan sholat di tempat itu. Apa ada tambahan lagi kiai? Tidak ada, kata kiai, cukup dua saja. Kata Ayub, kalau cuma dua ini gampang kiai, tidak repot. Cuman jujur, ketika orang sampai waktunya azan, lalu azan dan sholat. Sudah kiai, sudah, kata kiai. Pulanglah Ayub. Belum sampai Ayub ini menuju ke tempatnya, belum sampai Ayub ke rumahnya, terpikir di otaknya. Kata Ayub, di rumah beras habis, gula habis, kopi habis, ikan habis, semua serba habis. Bagaimana saya beribadah? Pikir-pikir si Ayub kembali kepada kiai. Kiai, boleh tidak saya mencuri sekali lagi kiai?
Kenapa kata kiainya? Bagaimana saya mau sholat yang baik kiai? Di rumah itu tidak ada apa-apa, habis semuanya kiai. Tidak ada sisa apapun, makanan apapun tidak punya. Karena kiai ini orang alim, kasyaf, wali. Lalu kata kiai, ya sudah, ayo kamu saya izinkan mencuri sekali saja dari. Terima kasih kiai, pulang Ayub. Dalam perjalanannya pulang Ayub itu mencari rumah siapa yang paling kaya. Disurvei itu sama Ayub. Disurvei. Begitu dilihat, oh ini si Fulan yang paling kaya. Mulailah dibuka oleh Ayub kitab primbonnya, jam berapa dia harus masuk rumah orang kaya ini agar lolos dalam perbuatannya ini. Ditentukan alhasil oleh Ayub akan masuk ke rumah orang kaya tersebut jam 12 malam. Tapi di rumahnya Ayub melakukan sholat. Orang azan maghrib, azan sholat, azan isya, azan sholat. Begitu hampir jam 12 Ayub beraksi. Tepat pada jam 12 Ayub sampai di pintu gerbangnya orang kaya tersebut. Itu Ayub membuka gemboknya orang kaya itu lama sekali. 1 jam terbuka itu gemboknya. Kata Ayub, jam 1 sudah. 1 gembok. Begitu pintunya dibuka, masih ada pintu lapisan di dalamnya. Orang kaya. Buka lagi Ayub. Dilihat jam 2, terbuka lagi pintu yang kedua. Inilah orang luar biasa kayanya, pintunya saja lapis 2. Begitu Ayub sampai ke depan pintu rumahnya, dibuka, dapat 1 jam, jam 3 terbuka pintu rumahnya orang yang paling kaya ini. Kata Ayub, alhamdulillah, barokah doa dari kiai saya bisa terbuka pintu ini walaupun sudah jam 3. Itu Ayub masuk ke kamar tuan rumah, diperiksa sama Ayub, dibuka satu persatu lemarinya, tidak ada uang. Terus Ayub ke belakang, setiap kamar dibuka, tidak ada dapat uang Ayub. Waktu sudah jam 3. Terus dicari sama Ayub, tidak dapat pintu lagi. Putus asa sudah Ayub. Apa saya harus pulang dengan tangan kosong, kata Ayub. Ketika Ayub melangkah ingin pulang dari kamar yang paling ujung, di situ Ayub melihat satu kamar kecil dibuka oleh Ayub. Kamarnya beberapa lemari-lemari yang ada di dalamnya, begitu dibuka uang semua isinya. Oh, kata Ayub, orang kaya menaruh uangnya di tempat ini. Pada saat itu Ayub lagi mengambil uangnya, dimasukkan dalam sarung. Berapa banyak uang yang dimasukkan oleh Ayub ke dalam sarungnya? Tiba-tiba orang azan subuh. Kan maling. Tunggu dulu, lihat. Ini ketika pasukan keluarnya mengintip si Ayub, selesai orang azan di masjid, azan juga si Ayub di tempat itu. Begitu Allahu Akbar kata Ayub, apa kata bapaknya? Tidak mungkin maling azan di tempat sini. Ini pasti malaikat yang datang ke tempat kita azan di sini. Karena orang yang tuan rumah tidak pernah sholat, tidak mau tentang sholat, Ayub yang sholat di situ. Ketika Ayub selesai menunaikan sholat, sudah salam dan berdoa, ditanya sama tuan rumah, apa yang kamu inginkan di kamar ini? Ayub berkata jujur, karena perintah kiainya jujur. Saya mau mencuri uang yang banyak. Apa kata orang tuanya? Tidak mungkin maling berkata jujur. Ini pasti malaikat yang diutus oleh Allah agar kita sadar atas perbuatan kita selama ini, agar kita sadar bahwasanya kita tidak pernah menunaikan sholat di rumah ini, agar kita tahu bagaimana dosanya kita di sini. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Kalau saja si tuan rumah tadi orang ahli ibadah, pasti dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dipelihara
dipelihara hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaya ini tidak pernah sholat, dibiarkan oleh Allah agar dia sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ayub hadir bukan hanya sekedar mencuri, tapi Ayub hadir untuk menyelamatkan manusia tersebut agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai mengabaikan yang namanya sholat. Didik anak-anak kita, didik orang-orang terdekat kita agar hatinya bersih, hatinya indah untuk melaksanakan sholat. Orang yang sholat sudah dijelaskan oleh Al-Quran mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang keji adalah perbuatan yang sangat-sangat menjijikan. Di antaranya adalah berzina, di antaranya berasusila, di antaranya adalah menggibah, di antaranya adalah membicarakan keburukan orang lain. Ini yang dikatakan perbuatan keji. Kalau pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sahabat yang menggibah, itu langsung keluar baunya gibah itu, tercium oleh sahabat yang lain. Jadi paham dia, oh si fulan baru selesai menggibah. Kenapa sekarang kok tidak keluar baunya gibah itu? Karena semuanya sudah kompak sama-sama menggibah. Jadi tidak ada lagi keluar baunya. Sama-sama punya bau masing-masing. Kalau pada zaman Rasulullah sangat berat urusan menggibah itu. Kalau sampai ada orang yang menunaikan sholat, menjaga sholatnya, tapi dia bisa masih menggibah, pertanyakan kembali sholatnya dia. Seperti apa dia sholat? Apakah benar karena Allah sholatnya, atau hanya keterpaksaan menggugurkan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sholat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sholatnya orang ikut-ikutan. Yang kedua, sholatnya orang yang takut dengan manusia. Yang ketiga, sholatnya orang memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan sholat ikut-ikutan? Temannya sholat karena dia malu ikut sholat, karena dia ikut-ikutan temannya. Wajar kalau setelah sholat mulutnya tidak terjaga, hatinya tidak terjaga, otaknya tidak terjaga, masih bisa berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, sholatnya orang yang takut kepada manusia, karena pimpinannya melakukan sholat takut pangkatnya digeser, mau tidak mau ikut sholat dia. Wajar kalau yang dihasilkannya kebanyakan uang-uang yang tidak berkah yang dibawa pulang kepada keluarganya. Tapi beda dengan orang yang betul-betul sholatnya karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia selesai sholat, hatinya itu penuh kecintaan untuk menunggu kapan sholat selanjutnya akan datang, kapan ingin berjumpa dengan Allah, kapan bisa sujud di hadapan Allah kembali. Ini orang yang sholat karena ridhonya Allah. Kalau ditanya mana yang lebih baik di antara ketiganya tadi, semuanya sama-sama baik ketimbang tidak sholat. Masih bagus walaupun ikut-ikutan saat itu, nanti ada masanya dia akan sholat beneran. Masih bagus dia sholatnya karena takut pangkatnya, besok-besok dia tidak karena pangkatnya lagi, tapi karena betul-betul ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sholat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan jelas, dengan gamblang. Dalam satu Al-Quran itu Allah berfirman 83 ayat menegaskan tentang sholat. Kenapa? Agar kita sebagai umat dari Nabi Muhammad ini tidak masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tetap berkesinambungan hubungan kita dengan Allah, agar terus kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Karena dengan kita mohon kepada Allah, Allah juga sayang kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Ramadan yang paling penting, kita belajar untuk istiqomah mengerjakan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Jaga apa yang sudah kita dapatkan
keindahan di bulan Ramadan. Pelihara, kita pupuk dengan indah apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan, agar asyar dari Ramadan itu membekas kepada diri kita, membersihkan hati kita, menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan sampai di sini Al-Bakir sampaikan ada sedikit manfaat dan barokahnya. Wabil us kepada diri Al-Bakir, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan nyampe kepada dasyirah kita, sampai ke rohani kita, bukan cuma nyampe di telinga kita, tapi yang kanan keluar yang kiri. Semuanya ini mudah-mudahan oleh Allah selalu dibimbing hati kita, jasad kita, hati kita, rohani kita, sampai menikmatan rasa itu, supaya kita menjadi orang-orang yang insan kamil, insan yang hakiki, insan yang betul